awal film, seorang pria bernama Victor sedang membawa istrinya yang tengah mengandung anak pertama mereka berlibur ke Pulau Haiti. Mereka sangat senang karena bisa melihat banyak sekali pemandangan indah dan bertemu dengan orang-orang baik di sana. Dan setelah Sherin kembali dari kuil, dia memberitahu suaminya, tadi para warga mendoakan dirinya supaya Tuhan menyelamatkan dia saat proses persalinan nanti, sehingga mereka dikaruniai anak yang sehat serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun ternyata Victor tidak percaya Tuhan, apalagi keajaiban sebuah doa. Tak lama kemudian saat berada di apartemen, semua orang di sana panik karena terjadi gempa yang sangat dahsyat. Sedangkan Victor yang masih berada di luar, dia segera lari menuju ke arah apartemen untuk menyelamatkan istrinya. Namun ternyata Sherin sudah tertimpa reruntuhan. Setelah berada di tempat pengungsian, betapa sedihnya Victor saat dokter memberitahu dia jika Sherin sudah meninggal. Singkat waktu 13 tahun kemudian, ternyata anak Victor berhasil selamat walaupun istrinya harus berkorban demi anak mereka itu. Lalu Victor menyuruh Angela menghabiskan sarapannya karena dia harus segera berangkat ke sekolah. Namun Angela kesal karena ayahnya tidak mengizinkan dia bermain setelah pulang sekolah nanti di rumah temannya Catherine. Tak memiliki pilihan lain karena Victor tidak mau anaknya itu sedih, dia terpaksa mengizinkan Angela bermain di rumah Catherine. Namun Victor menegaskan Angela harus pulang sebelum makan malam. Mendengar hal itu, Angela menyetujuinya dan merasa sangat senang karena diizinkan bermain dengan temannya. Lalu Victor mengingatkan kembali supaya Angela pulang sebelum makan malam karena dia tidak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada anak kesayangannya ini. Namun ternyata setelah pulang sekolah, Angela bersama Catherine malah pergi ke hutan di belakang sekolah mereka dan memasuki ruangan bawah tanah terbengkalai yang mereka temukan beberapa hari yang lalu. Tanpa diduga, kedua bocil ini ingin melakukan ritual pemanggilan arwah orang yang sudah meninggal. Di malam harinya setelah pulang kerja, Victor panik saat mengetahui Angela belum pulang ke rumah. Lalu dia menelpon ibu Catherine, namun ternyata dia dan suaminya juga sedang panik karena Catherine belum pulang sekolah. Mendengar kabar itu, Victor menemui kedua orang tua Catherine, lalu mereka bertiga menelpon pihak sekolah dan mendapat informasi dari seorang supir bus jika Angela bersama Catherine tadi siang pergi ke arah hutan yang ada di belakang sekolah mereka. Mendengar hal itu, mereka bertiga segera pergi ke sana dan betapa kagetnya Victor saat menemukan sepatu Angela berada di ruangan bawah tanah terbengkalai yang tidak sengaja dia temukan. Lalu mereka kembali ke kota dan melaporkan kepada polisi Angela bersama Catherine tadi siang pergi ke hutan di belakang sekolah mereka dan sampai sekarang belum pulang. Namun mereka kesal karena polisi tidak mau menangani kasus ini dan akan melakukan pencarian setelah Angela bersama Catherine hilang dalam waktu 24 jam. Keesokan harinya Victor bersama kedua orang tua Catherine segera melakukan pencarian karena polisi tidak menangani kasus ini dengan serius. Namun mereka malah diledek oleh orang-orang di kota karena dianggap terlalu sensitif kepada anak gadis. Orang-orang itu mengira Angela bersama Catherine dibawa kabur oleh pacarnya. Dan saat Victor pulang, dia merasa kesal karena 3 pendeta dan 2 biarawati masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Mereka mengatakan ingin mencari keberadaan Angela dan Catherine karena mereka yakin kedua gadis itu hilang disembunyikan oleh makhluk gaib. Mendengar hal itu, Victor tidak percaya dan segera menyuruh mereka keluar dari rumahnya.
Singkat waktu 3 hari kemudian, di sebuah pegunungan, seorang pemuda yang sedang menjaga peternakan ayahnya mendengar sesuatu dari arah kandang sapi, dan betapa kagetnya dia ketika menemukan Angela bersama Catherine ada di sana. Di siang harinya terlihat Victor bersama kedua orang tua Catherine datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar anak mereka berhasil ditemukan. Namun Victor heran saat Angela mengatakan tidak ingat apapun selain dia dan Catherine pergi ke peternakan karena tersesat setelah pulang sekolah, padahal mereka sudah hilang selama 3 hari. Mendengar hal itu, dokter semakin penasaran, lalu mereka segera memeriksa tubuh Angela dan Catherine, namun ternyata kedua anak ini baik-baik saja. Dokter pun tidak tahu apa penyebab mereka hilang ingatan selama 3 hari menghilang. Karena kondisi tubuh mereka normal, dokter menyarankan Angela dan Catherine dirawat di rumah saja untuk memulihkan ingatan mereka. Di malam hari saat Victor menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Angela memberitahu ayahnya dia dan Catherine 3 hari yang lalu melakukan ritual untuk memanggil arwah ibu Angela yang sudah meninggal. Mendengar anaknya berbicara ngawur, Victor segera menyuruh Angela tidur supaya bisa beristirahat. Namun saat berada di kamar mandi, Victor heran karena Angela mematikan lampu. Lalu Angela mengatakan kepada ayahnya lampu terus berkedip karena ada iblis yang mengikuti dirinya. Namun Victor tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Angela. Di pagi hari, saat dia mengantarkan makanan untuk sarapan, Victor heran karena tidak biasanya Angela belum bangun. Lalu dia membangunkan Angela dan menyuruhnya segera mandi, sedangkan dia akan membereskan tempat tidur anaknya ini. Dan saat Victor sedang membereskan kamar Angela, tiba-tiba dia mendengar suara anaknya itu berteriak dari arah kamar mandi. Ketika Victor memeriksanya, dia heran karena air di bak kamar mandi berubah jadi lumpur. Lalu betapa kagetnya dia saat melihat Angela berteriak histeris ingin bertemu dengan ibunya. Kemudian Victor segera membawa Angela ke rumah sakit untuk diperiksa. Karena Angela terus berontak, terpaksa dokter harus menyuntikkan obat bius supaya Angela tenang dan bisa beristirahat. Sementara itu di tempat lain, terlihat keluarga Catherine sedang berada di gereja mendengarkan seorang pastor yang sedang berceramah. Di saat semua orang sedang fokus mendengarkan nasihat sang pastor, dua bocil melihat Catherine bergelagat aneh dan pergi keluar dari ruangan ibadah tanpa kedua orang tuanya sadari. Dan saat kedua orang tua Catherine menyadari jika anaknya hilang, mereka segera mencari Catherine dan tiba-tiba Catherine datang berlumuran darah dan menyerang sang pastor dengan kata-kata yang tidak pantas. Melihat kejadian menyeramkan itu, kedua orang tua Catherine segera membawa anaknya ini ke rumah sakit. Dan saat bertemu dengan Victor, Miranda mengatakan mungkin saja Catherine dan Angela dirasuki oleh iblis saat hilang 3 hari di hutan. Sementara di dalam rumah sakit terlihat seorang suster bernama Mary Capier sedang memeriksa keadaan Angela. Lalu betapa kagetnya dia saat Angela mengatakan suster Mary pernah menjadi seorang biarawati dan dihamili oleh pastor, lalu dia menggugurkan kandungannya. Mendengar hal itu suster Mary heran dari mana Angela bisa tahu kejadian masa lalu yang pernah menimpanya itu. Lalu dia menemui Victor dan menyarankan ayah Angela supaya mengadakan ritual pengusiran iblis untuk menyelamatkan anaknya.
Namun Victor menolak karena dia tidak percaya dengan keajaiban Tuhan setelah istrinya meninggal. Mendengar hal itu, Suster Mary merasa kasihan kepada Victor yang terus bersedih, lalu dia menceritakan kejadian kelam di masa lalu yang pernah dia alami dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Angela karena dia sering melihat kasus menyeramkan seperti ini ketika masih menjadi seorang biarawati dulu. Setelah Suster Mary pergi, Victor mencari informasi di internet tentang ritual pengusiran iblis dan dia mendapatkan sebuah informasi penting karena ada seorang wanita yang pernah mengalami hal serupa seperti dirinya. Lalu Victor segera bergegas menemui wanita itu. Ternyata dia memang pernah mengalami hal serupa seperti Victor, namun sampai sekarang anaknya itu hilang entah kemana. Lalu wanita tua ini menyarankan supaya Victor segera melakukan ritual pengusiran iblis dari tubuh anaknya Angela sebelum terlambat dan menyesal untuk selamanya. Lalu Victor membawa wanita tua ini bersama seorang pastor bernama Maddox untuk melihat keadaan Angela, dan ternyata tubuh Angela sekarang semakin dikuasai oleh iblis yang merasuki dirinya. Setelah itu mereka bertiga pergi ke rumah Tony untuk melihat keadaan Catherine. Ketika sampai di sana, Victor bersama Pastor Maddox menenangkan Tony dan istrinya yang sedang menangis karena keadaan Catherine semakin memburuk. Mendengar hal itu, wanita tua ini semakin penasaran. Dia naik ke lantai atas untuk menemui Catherine dan ternyata iblis yang merasuki tubuh anak ini adalah iblis yang menyebabkan anaknya Regan menghilang. Lalu si nenek membacakan isi Alkitab di hadapan Catherine yang sedang kerasukan, namun ternyata bacaan Alkitabnya tidak cukup kuat untuk mengusir iblis itu dari tubuh Catherine. Bahkan kedua bola matanya malah ditusuk oleh Catherine, namun beruntung Pastor Maddox dan Victor datang sehingga nyawanya terselamatkan. Setelah melihat kejadian menyeramkan tadi, Pastor Maddox bersama Suster Mary mengajak pastor-pastor lain yang ada di gereja untuk melakukan ritual pengusiran iblis dari tubuh Angela dan Catherine. Sementara itu, Victor meminta maaf kepada si nenek karena sekarang dia buta setelah membantu Victor. Singkat waktu di malam harinya terlihat, Victor sedang membereskan ruangan tengah karena di sini dia akan melakukan ritual pengusiran iblis di dalam tubuh Angela dan Catherine, dibantu oleh Suster Mary, kedua orang tua Catherine, dua pendeta, serta salah satu sahabat istrinya. Setelah semua persiapan selesai, Pastor Maddox malah mengundurkan diri karena dia takut kepada iblis yang berada di dalam tubuh kedua anak itu. Bahkan Maddox mengajak Suster Mary pergi dari tempat ini karena ritual yang akan mereka lakukan sangat berbahaya. Akan tetapi, Suster Mary yakin jika Tuhan akan selalu melindungi mereka semua. Dia berniat menggantikan posisi Pastor Maddox untuk memimpin ritual ini karena pastor yang dibawa oleh kedua orang tua Catherine juga tidak mau melakukannya. Setelah menjelaskan tentang ritual yang akan segera mereka mulai, Suster Mary ingin mereka semua menguatkan hati dan yakin jika Tuhan akan melindungi mereka. Bagi yang tidak yakin, Suster Mary menyuruh dia pergi dan tidak mengikuti ritual ini. Tanpa menunggu waktu lama, sebelum tubuh Angela dan Catherine dikuasai sepenuhnya oleh iblis, Suster Mary mengajak semua orang yang ada di sini untuk memulai ritual dan berdoa kepada Tuhan supaya iblis yang merasuki tubuh kedua anak ini segera dikeluarkan dan dihukum ke neraka. Akan tetapi,
Suster Mary malah menghentikan bacaan Alkitabnya saat iblis yang merasuki tubuh Catherine mengatakan semua keburukan yang pernah dilakukan oleh Suster Mary saat menjadi seorang biarawati, dan iblis yang berada di dalam tubuh Angela mengatakan jika Suster Mary tidak lebih dari seorang pelacur karena dia dihamili oleh seorang pastor dan tidak mau merawat anaknya sendiri, sampai Suster Mary lupa jika dia harus menguatkan hatinya kepada Tuhan untuk menolong kedua anak ini. Karena Suster Mary tidak mampu menguatkan hatinya, dengan terpaksa mereka harus memulai ritual ini dari awal, sehingga kedua iblis yang merasuki tubuh Angela dan Catherine semakin kuat. Lalu tiba-tiba iblis itu menguasai kedua tubuh anak ini sepenuhnya, yang membuat ritual gagal dan mereka tidak bisa menyelamatkan Angela dan Catherine. Namun iblis di dalam tubuh Angela memberikan pilihan anak mana yang akan mereka pilih. Mendengar pertanyaan yang tidak masuk akal, mereka semua bingung siapa yang harus dipilih antara Angela dan Catherine, sehingga membuat keimanan mereka semakin melemah. Lalu tiba-tiba Pastor Maddox datang. Dia mendoakan Angela dan Catherine supaya dilindungi oleh Tuhan dan berusaha mengusir para iblis ini. Akan tetapi keimanan di hati Pastor Maddox belum cukup kuat untuk melawan kekuatan dari iblis-iblis itu, sehingga Pastor Maddox menjadi korban dari kebrutalan iblis yang merasuki tubuh Angela dan Catherine. Melihat kejadian menyeramkan itu, Victor memberikan selendang milik almarhum istrinya kepada Angela dan berharap anaknya ini segera sadar. Namun, Miranda berinisiatif menjawab pertanyaan iblis tadi dan memilih Catherine yang akan hidup. Lalu tiba-tiba tubuh Angela diangkat oleh iblis itu dan dibanting ke lantai. Setelah itu, Catherine sadar, yang membuat kedua orang tuanya merasa sangat bahagia. Namun ternyata yang selamat bukanlah Catherine melainkan Angela, karena setelah Catherine sadar, jiwanya diambil oleh iblis sebagai tumbal karena iblis itu ingin kedua orang tua Catherine merasa frustasi dan tidak percaya Tuhan setelah kejadian ini. Setelah teror dari kedua iblis itu hilang, mereka memanggil pihak rumah sakit serta polisi untuk membawa mayat Catherine dan Pastor Maddox. Lalu mereka menjelaskan semua yang terjadi di tempat ini kepada pihak kepolisian. Sedangkan Victor merasa sangat bahagia karena akhirnya Angela berhasil selamat. Namun dia merasa bersalah karena Catherine menjadi korban. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, si nenek yang pernah membantu Victor merasa bahagia karena ternyata anaknya Regan masih hidup dan film pun berakhir.